Assalamualaikum sobat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah. Perlu sobat ketahui bahwa salah satu bentuk kasih sayang Tuhan kepada manusia adalah memberinya peringatan, agar kita berhati-hati menghadapi tipu daya iblis. Sesungguhnya iblis muncul di segala sudut kehidupan manusia, ia menyusup melalui setiap sel darah manusia, mengelabui setiap informasi yang dikirim oleh panca indera ke otak lalu ke hati, yang merupakan benteng pertahanan terakhir. Allah secara terang-terangan menyebut bahwa iblis adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dalam surat Yasin ditegaskan, "Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah setan? Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu." Quran Surat Yasin ayat 60. Ternyata iblis sangat membenci kepada anak cucu Adam karena dendam kesumat yang melandanya. Jauh sebelum diciptakannya Nabi Adam, iblis adalah pribadi yang tekun beribadah, bahkan ibadahnya melampaui para malaikat. Iri hati dan kesombonganlah yang membuat iblis menjadi makhluk Tuhan yang terkutuk. Iblis disuruh Tuhan sujud kepada Adam, tapi ia menolaknya. Di saat yang bersamaan para malaikat dengan penuh kerendahan hati melaksanakan perintah sujud tersebut. Iblis merasa lebih mulia dari Adam, karena ia diciptakan dari api sedangkan Adam hanya dari tanah. Akibat arogansi dan pembangkangannya itulah, iblis diusir dari surga. Ia mendapat laknat dari Tuhan selama-lamanya hingga hari kiamat. Mulai saat itulah iblis secara terang-terangan menyatakan permusuhannya kepada Adam dan anak cucunya. Bahkan, menurut sebagian ulama, kebencian iblis kepada anak cucu Adam jauh lebih besar daripada kepada Nabi Adam sendiri. Pertimbangannya, karena iblis diciptakan dari api, sementara anak cucu Adam dari air, sementara Adam dari tanah liat. Salah satu ancaman iblis kepada manusia ialah sebagaimana yang tertulis dalam surat An-Nisa, ayat 119. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Sebagaimana manusia, ternyata iblis juga memiliki keturunan dengan kelompok yang banyak. Berikut ini beberapa keturunan dan kelompok-kelompok iblis dengan tugas-tugasnya. Seorang pakar tafsir terkemuka, Imam Mujahid, sebagaimana dikutip Syekh Abdurrauf Al-Manawi, menyebutkan bahwa iblis memiliki keturunan dan prajurit yang terstruktur rapi, mereka bekerja sesuai bidangnya masing-masing. Pertama, Asyabru. Makhluk satu ini selalu berurusan dengan segala bentuk cobaan yang menimpa manusia. Setiap kali manusia mendapatkan cobaan akan dibuatnya galau dan tidak sabar menerimanya. Segala ekspresi berlebih dikala mengalami musibah seperti menangis histeris, depresi, mengamuk, dan tradisi jahiliyah lainnya berhubungan dengan pengaruh Asyabru. Kedua, Al-Awar. Iblis ini bertugas di bidang tindak asusila, pemerkosaan, pelecehan seksual, hingga hubungan seks bebas dengan lawan jenis, serta perilaku seks menyimpang lainnya. Al-Awar mampu memberikan tegangan tinggi di bagian kemaluan pria dan wanita untuk menambah gairah melakukan hubungan terlarang. Ketiga, Al-Saud. Inilah mungkin cucu iblis yang paling berhasil di bidangnya. Cucu iblis yang satu ini bekerja di bagian pemberitaan. Ia berperan meracuni sebuah berita dengan penuh kedustaan atau hoaks. Maraknya penyebaran isu-isu yang tidak jelas dasar kebenarannya merupakan andil besar dari cucu iblis yang satu ini. Keempat, Al-Dasim. Dia berperan menghancurkan keharmonisan rumah tangga pasangan suami istri. Pengaruhnya akan semakin cepat menjalar jika suami hendak memasuki rumah tanpa terlebih dahulu mengucapkan salam terhadap keluarga yang ada di rumah, atau tidak dalam kondisi berzikir. Banyak perceraian juga disebabkan oleh bisikan iblis ini. Kelima, Az-Zalambur. Ia selalu siaga di pasar-pasar. Iblis satu ini yang membuat para pebisnis di pasar rentan melakukan tindak penipuan dan kecurangan dalam bertransaksi. Janji-janji palsu pedagang terhadap konsumen merupakan tipu daya dari Az-Zalambur. Keenam, Walhan. Keturunan iblis satu ini bertugas mengganggu urusan bersuci manusia. Setiap manusia dibuatnya selalu ragu-ragu dan was-was saat berwudu, mandi atau aktivitas toharoh lainnya. Walhan juga yang mempengaruhi manusia untuk menggunakan air secara berlebihan. Ketujuh, Al-Hanzab. Anak iblis satu ini secara khusus mengganggu sholatnya manusia. Anak cucu Adam dibuatnya malas sholat, melanggar etika sholat, melakukan hal-hal yang dapat membatalkan sholat, tidak khusyuk saat sholat dan lain-lain.
Keterangan tersebut diambil dari pendapat Syekh Abdurrauf Al-Manawi dalam kitab Faidul Qadir, Juz 2, halaman 503. Masih banyak lagi beberapa tentara iblis yang bertugas membawa misi besar penyesatan terhadap manusia secara massal. Menurut satu riwayat, setiap hari iblis bisa melahirkan anak dengan jumlah besar sesuka dia. Setiap prajurit yang berhasil menyesatkan manusia, dijanjikan iblis mendapat mahkota yang tinggi. Iblis dan para prajuritnya sadar benar bahwa vonis kutukan Tuhan takkan pernah dicabut kembali, sehingga mereka bergerilya bahu-membahu dari generasi ke generasi dengan satu misi untuk menjerumuskan manusia yang mereka anggap sebagai makhluk paling mulia. Oleh sebab itu, penting bagi manusia untuk mewaspadai gerakan mereka, di antaranya dengan memperbanyak zikir, memperbanyak sholat, rajin membaca Al-Quran, bersedekah, menebar kedamaian antar sesama dan amal ibadah lainnya yang dapat membentengi manusia dari gangguan iblis. Godaan iblis tidak hanya kepada orang-orang awam tapi juga menyerang orang-orang saleh dan ulama, bahkan lebih gencar. Setinggi apapun kualitas ibadah dan keilmuan manusia, iblis akan terus berusaha menyesatkannya selama manusia masih hidup. Tidak sedikit mantan orang saleh dan ulama yang dijerumuskan iblis sehingga mengalami akhir hayat yang buruk. Nauzubillahi min zalik. Sumber informasi dari nu.or.id. Terima kasih sudah menonton video ini. Bila video ini dianggap bermanfaat, mohon kiranya untuk bantu di-share agar bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Terima kasih.